Shalom, damai dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan. Pada pagi ini, sekali lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan, sambungan renungan kita pada pagi-pagi yang lalu, yaitu pembacaan satu buku rondu buat hidup yang dicucikan, di tajuk yang ketiga, yaitu menggantikan perasaan dengan pertimbangan. Sama-sama kita belajar firman Tuhan dan sama-sama kita akan mempraktikkan apa yang Tuhan katakan di dalam bukunya, firman-Nya di dalam buku rondu buat hidup yang dicucikan, tajuk yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat penjagaan-Mu. Dan ketika ini kami akan mendengar firman-Mu, dan biarlah firman ini kami akan praktikkan di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan untuk menguatkan iman kami kepada-Mu, dan hidup kami dibenarkan di hadapan-Mu Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, mari kita mendengar penjelasan firman Tuhan, menggantikan perasaan dengan pertimbangan. Banyak orang yang mengaku suci, sama sekali tidak menyadari arti pekerjaan kasih kurnia dalam hati. Apabila diuji dan dicobai, mereka didapati seperti orang Farisi yang membenarkan diri. Mereka tidak akan boleh dibedakan. Mereka mengabaikan kemampuan berpikir dan menimbang, lalu bergantung sepenuhnya pada perasaan, mengalaskan tuntutan penyucian pada emosi yang telah mereka alami berulang kali. Dalam merebut kesucian secara keras kepala dan suka menentang dengan membabi buta, mereka membelah diri dengan banyak bicara tetapi tidak menghasilkan buah-buah yang bernilai sebagai buktinya. Orang-orang yang merasa suci oleh usaha mereka ini bukan saja menipu diri sendiri, tetapi juga memberi suatu pengaruh untuk menuntun orang banyak tersesar, yaitu mereka yang sungguh-sungguh ingin menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Mungkin kedengaran berulang kali mereka mengatakan, Allah tuntunlah kami, Allah ajarlah kami hidup tanpa dosa. Banyak orang yang berhubungan dengan rohani seperti ini menghadapi suatu kegelapan dan misteri yang tak dapat dipahami. Saudaraku dalam kasih Yesus, semua melenceng, tidak sesuai dengan Kristus. Satu-satunya pola yang benar itu. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, penyucian menurut kitab suci tidak termasuk emosi yang meluap-luap. Inilah yang menyebabkan orang banyak dituntun kepada kekeliruan. Mereka menjadikan perasaan sebagai ukuran. Bila merasa senang atau bahagia, mereka mengaku sudah suci. Perasaan senang atau tidak senang bukanlah suatu bukti bahwa seseorang telah atau belum suci. Tak ada keadaan secepat itu disebut sebagai penyucian. Penyucian yang benar ialah pekerjaan setiap hari dan berkelanjutan seumur hidup. Semua orang yang setiap hari bergumul melawan segala pencobaan, mengatasi kecenderungan hati yang berdosa, dan mengupayakan kesucian hati dan hidup, tak perlu mengaku sudah mengalami penyucian yang menyombongkan diri. Mereka akan merasa haus dan lapar akan kebenaran. Pada mereka dosa akan tampak sebagaimana adanya.
Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, ada orang yang mengaku mengalami penyucian, membuat pengakuan kebenaran seperti saudara-saudara mereka, sehingga sulit dibedakan. Tetapi perbedaannya ada. Kesaksian orang-orang yang menuntun pengalaman mulia seperti itu akan menyebabkan Roh Kristus menjauhi perhimpunan mereka dan akan meninggalkan pengaruh yang mencengkam bagi para hadirin. Sedangkan jika mereka benar-benar hidup tanpa dosa, kehadiran mereka akan mengundang malaikat-malaikat suci dalam perhimpunan itu, dan percakapan mereka sudah tentu seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 25 ayat 11. Ya, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang menganggap sudah jadi suci, tapi sebenarnya apa yang mereka rasakan itu bukanlah yang selalu dan yang Tuhan kehendaki untuk menyucikan penyucian di dalam diri kehidupan kita, saudara. Seperti orang Farisi dahulu, bahwa mereka menganggap bahwa mereka ini sudah jadi suci. Mereka menganggap mereka ini lebih suci daripada orang-orang yang di luar sana. Karena mereka telah memegang firman Tuhan, yaitu hukum Taurat, dan mereka mengajarkan semua itu kepada orang-orang di luar, dan mereka merasa bahwa mereka sudah suci, tapi sebenarnya mereka belum suci lagi. Penyucian yang sebenarnya seperti yang kita telah baca sebentar tadi, saudara, adalah pergumulan kita setiap hari untuk membersihkan diri kita. Pergumulan kita setiap hari untuk datang kepada Tuhan, mengenali karakter kita. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, seperti yang kita baca nubuat pada hari-hari yang lalu, yang mana semakin kita dekat kepada Yesus, semakin kita merasakan bahwa kita ini banyak cacat celahnya. Dan itulah yang kita akan ubah. Itulah yang kita akan belajar untuk mengubah kehidupan yang tidak suci itu di hadapan Tuhan. Setiap hari bergumul untuk meninggalkan cacat celah itu, sehingga kita menjadi suci seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, terima kasih pendengaran renungan pendek ini, semoga menjadi berkat kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami di dalam pendengaran kami mengenai dengan buku Roh Nubuat, bagaimana menyucikan diri. Bukan dengan perasaan yang senang, tetapi harus ada pergumulan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, karena ini adalah satu message yang sangat baik untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami, bergumul setiap hari untuk menjadi suci seperti yang Tuhan kehendaki. Doa Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.